Lu denger nggak sih? Kerugian banjir di Sumatera kemarin tembus 68 triliun rupiah. Kedengerannya gede, tapi jujur aja tetap abstrak. Soalnya triliunan itu susah dibayangin kalau nggak ditarik ke hidup sehari-hari. Lebih dari 3 juta orang kena dampak. Kalau 68 triliun itu dibagi rata, artinya rata-rata tiap orang kehilangan sekitar 20 jutaan. Buat sebagian orang mungkin cuma angka, tapi buat keluarga di Sumatera, itu setara 7 sampai 8 bulan hidup. 7 sampai 8 bulan makan, bayar listrik, sekolah anak, obat, bensin, kontrakan. Dan ini belum ngomongin satu hal penting. Banyak dari mereka bahkan gak bisa kerja. Petani gagal panen, buruh harian gak ada proyek, sopir gak narik, pedagang kecil tutup lapak. Jadi bukan cuma kehilangan uang, tapi kehilangan kemampuan buat cari uang. Begitu penghasilan berhenti, refleks manusia satu, nencengin ikat pinggang, belanja ditahan, jajan dicoret. Di ekonomi, ini namanya demand shock. Bahasa simpelnya, uang di masyarakat mendadak seret. Masalahnya, menurut BPS, lebih dari 54% ekonomi Indonesia ditopang belanja rumah tangga. Dan di Sumatera yang kena banjir langsung, efeknya jauh lebih kerasa. Orang nggak belanja, pasar sepi, distributor ngerem, ekonomi daerah mandek. Belum lagi jalan dan logistik rusak, hasil panen telat keluar, harga jatuh di petani, tapi mahal di kota. Yang untung, hampir nggak ada. Kalau ditarik ke level makro, estimasi kasar nunjukin kerugian di 3 provinsi terdampak itu setara kurang lebih 4% dari PDB daerahnya. Artinya apa? Bahkan orang yang rumahnya nggak kebanjiran pun ikut rugi karena konsumsi turun, usaha lesu, lapangan kerja menyempit. Pemerintah bilang butuh 51,8 triliun buat rekonstruksi, bangun tanggul, benerin jalan, ngecor ulang. Penting? Iya. Tapi tembok baru nggak otomatis bikin orang punya duit. IMF dan World Bank udah bilang jelas, abis bencana yang paling krusial itu jaga penghasilan orang, bukan cuma bangun beton. Karena inti masalahnya bukan cuma banjir. Bencana yang bisa terjadi selanjutnya adalah dompet rakyat jebol. Dan begitu dompet jebol, ekonomi daerah tumbang duluan. Baru setelah itu, ekonomi nasional ikut batuk.